Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cahyo Satrio Piningit dari Pendidikan Nonformal kelas 1B dengan NPM A1J025044. Di sini saya akan membuat video tentang sedikit pengertian mengenai becoming ataupun menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajar adalah individu yang terlibat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran sepanjang hayat mengacu bahwa pembelajaran tidak terbatas pada tahap tertentu dalam hidup seseorang, melainkan terus berkelanjutan sepanjang hidup. Adapun ciri-ciri manusia yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang pertama, sadar bahwa dirinya harus belajar sepanjang hayat, memiliki pandangan yang bahwa belajar hal-hal baru adalah cara logis untuk menyelesaikan masalah baru. Yang ketiga, bersemangat untuk belajar pada semua level. Yang keempat, menyambut baik perubahan. Yang kelima, tantangan sepanjang hidup adalah peluang untuk belajar. Ataupun ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu mampu menghilangkan tembok antara sekolah dengan lingkungan kehidupan luar sekolah. Yang kedua, mampu menempatkan kegiatan belajar sebagai bagian integral dari proses hidup yang berkesinambungan. Yang ketiga, lebih mengutamakan pembekalan sikap pada isi pendidikan. Yang keempat, mampu menempatkan peserta didik sebagai individu yang menjadi pelaku utama dalam proses pendidikan. 4 tahapan pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama, ketidakcakapan yang disadari. Yang kedua, ketidakcakapan yang tidak disadari. Yang ketiga, kecakapan yang disadari. Dan keempat, penguasaan. Sikap, perilaku, dan harapan pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, perubahan pada kebiasaan diri untuk menjadi pembelajar secara terus-menerus. Yang kedua, perubahan dalam cara pandang terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, perubahan pandangan terhadap masa depan yang lebih optimis. Materi yang kedua yaitu konsep dan teori belajar sepanjang hayat. Teori belajar sepanjang hayat distimulasi oleh pikiran dari teori belajar manusia yang mengakui adanya the lifelong nature dalam aktivitas belajar seseorang. Materi yang ketiga adalah tahap proses belajar sepanjang hayat, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, proses belajar yang tidak dapat dilihat dengan panca indera, karena proses ini biasanya terjadi dalam pikiran seseorang yang sedang belajar. Yang kedua, proses belajar yang dapat menunjukkan apakah seorang telah mengalami proses belajar, yang biasanya ditandai dengan perubahan ke arah yang lebih baik. Beberapa tahap proses belajar yang dapat dikembangkan yaitu pertama motivasi, yang kedua pengertian pada pelajaran, yang ketiga menerima dan mengingat, yang keempat reproduksi, yang kelima generalisasi, yang keenam menerapkan apa yang telah diajarkan dan umpan balik. Materi yang keempat yaitu penjamin mutu program belajar sepanjang hayat. Berkaitan dengan mutu belajar sepanjang hayat, Men dari Sri Internasional mengembangkan 7 variabel mutu, yaitu pembelajar dilibatkan tugas otentik dan multidisiplin, penilaian berbasis kinerja, partisipasi aktif, kerja kolaboratif, kelompok heterogen, instruktur sebagai fasilitator, dan yang terakhir eksplorasi pembelajaran. Materi yang kelima yaitu implementasi konsep belajar sepanjang hayat.
biasanya tidak membutuhkan orang lain sebagai pembimbing khusus, karena mereka mencari sendiri bahan pelajaran yang dibutuhkan dan mempelajarinya sendiri dan mencoba dalam menempatkannya. Hal yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan bahwa sebagian besar remaja, orang dewasa, dan orang tua yang aktif dalam kehidupan kemasyarakatan benar-benar mendapatkan pelayanan belajar yang memadai. Yang kedua, bahwa program belajar seperti ini benar-benar dikembangkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, bahwa masyarakat, remaja, orang dewasa, dan orang tua yang aktif dalam kehidupan kemasyarakatan benar-benar terangsang untuk mengikuti program belajar sepanjang hayat. Materi yang keenam ataupun yang terakhir yaitu Tripusat Pendidikan Pembelajaran Sepanjang Hayat, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang terdiri dari orang dengan hubungan sedarah, bersifat informal, dan adapun fungsi pendidikan keluarga adalah sebagai pengalaman pertama anak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar pendidikan agama bagi anak. Sekolah adalah sarana yang dirancang untuk melaksanakan proses pendidikan. Adapun sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan, yang pertama, membantu orang tua mengajarkan kebiasaan baik dan menanamkan budi pekerti. Yang kedua, memberikan pendidikan untuk kehidupan dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Yang ketiga, melatih anak-anak memperoleh kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, dan ilmu kecerdasan serta ilmu pengetahuan. Yang keempat, memberikan pelajaran etika, keagamaan, dan estetika. Yang terakhir yaitu masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan adalah masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan yang di lembaga ataupun tidak di lembaga. Yang kedua, lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat baik langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun dimanfaatkan. Kemudian tipe sosial budaya. Tipe sosial budaya itu yang pertama, tipe masyarakat berdasarkan sistem berkebun yang amat sederhana, hidup dengan berburu dan belum mempunyai kecerdasan atau kebiasaan dalam menanam padi. Yang kedua, tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan tanaman utama padi. Yang ketiga, tipe masyarakat berdasarkan sistem bercocok tanam di ladang atau di sawah. Yang keempat, tipe masyarakat berdasarkan sistem bercocok tanam di sawah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang.